bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kembali lagi belajar bersama dengan Ibu Iren. Kita akan belajar mengenal tentang Kota Tangerang atau daerah Tangerang yang berada di Provinsi Banten. Kemudian kita juga akan belajar mengenai teks cerita fiksi. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang keberagaman karakteristik individu yang ada di sekitar kita. Kalian pasti memiliki teman dong. Nah, antara kalian dengan teman kalian pasti juga ada yang berbeda suku ataupun agamanya. Maka dari itu kita akan belajar untuk saling menghargai serta saling menghormati antar teman yang berbeda suku maupun agamanya. Selamat menyimak video penjelasan berikut ya. Sebelum kita mengenal Kota Tangerang atau daerah Tangerang, kita sudah mempelajari mengenai kegiatan ekonomi kan? Ada yang masih ingat kegiatan ekonomi itu ada apa saja? Ya, tepat sekali. Kegiatan ekonomi ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi merupakan kegiatan menghasilkan suatu barang tertentu. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut sebagai produsen. Yang kedua, distribusi. Kegiatan ini merupakan kegiatan menyalurkan barang hasil produksi kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut sebagai distributor. Dan yang terakhir, kegiatan konsumsi. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang menggunakan suatu barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut sebagai konsumen. Saat kita menemani ibu kita berbelanja ke pasar swalayan misalnya, kita sedang melakukan kegiatan konsumsi. Dan kita disebut sebagai konsumen. Daerah Tangerang memiliki 3 daerah administratif. Yang pertama, Kota Tangerang itu sendiri. Yang kedua, Kota Tangerang Selatan. Dan yang ketiga, Kabupaten Tangerang. Kota Tangerang juga disebut sebagai kota industri, karena di kota ini banyak sekali pabrik-pabrik berdiri. Nah, pabrik inilah yang menjadi tempat terjadinya produksi suatu barang tertentu. Kota Tangerang juga disebut sebagai kota benteng, karena pada zaman penjajahan Belanda dulu, banyak sekali benteng-benteng yang berdiri mengelilingi kota ini. Benteng-benteng ini berfungsi untuk menghalangi musuh yang berniat untuk merebut kota ini. Namun, benteng tersebut sudah runtuh semuanya, dan yang tersisa hanyalah julukannya saja, yaitu Kota Benteng. Kemudian kita akan belajar tentang teks cerita fiksi. Cerita fiksi merupakan cerita hasil rekaan atau hasil khayalan dari pengarangnya. Isi ceritanya dapat murni khayalan dari si pengarangnya ataupun dapat berupa pengalaman yang dialami oleh pengarang tersebut ataupun pengalaman orang lain. Yang kemudian pengalaman itu diolah menjadi suatu cerita yang menarik untuk dibaca. Ciri-ciri cerita fiksi yang pertama merupakan cerita hasil rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. Yang kedua, bertujuan untuk menceritakan suatu peristiwa tertentu. Yang ketiga, disajikan dalam alur yang menarik. Yang keempat, menggunakan bahasa yang komunikatif. Dan yang kelima, menggunakan bahasa yang tidak baku. Adapun jenis-jenis cerita fiksi, yang pertama, cerita rakyat yang terdiri dari cerita jenaka, mite, legenda, dan saga. Yang kedua, cerpen. Dan yang ketiga, novel. Dalam teks cerita fiksi biasanya terdapat tokoh. Tokoh merupakan karakter yang menjalani serangkaian peristiwa tertentu dalam teks cerita fiksi. Tokoh dibagi menjadi 2. Yang pertama, tokoh utama, dan kedua, tokoh tambahan. Tokoh utama biasanya memiliki peran penting dalam cerita tersebut dan mendominasi seluruh cerita. Kemudian tokoh tambahan biasanya menjadi tokoh pelengkap atau sekadar pemanis dalam teks cerita fiksi tersebut. Ada 3 jenis watak tokoh dalam teks cerita fiksi. Yang pertama, tokoh protagonis. Tokoh ini biasanya berkarakter baik dan menjadi tokoh utama dalam teks cerita fiksi tersebut. Kemudian tokoh antagonis. Tokoh antagonis biasanya berkarakter jahat dan menjadi penentang tokoh utama. Dan yang terakhir, tokoh tritagonis. Tokoh ini biasanya menjadi penengah antara tokoh protagonis dan tokoh tritagonis.
Nah, kalian sudah tahu ya tentang teks cerita fiksi beserta penokohannya dalam teks cerita fiksi. Sekarang kita akan lanjut belajar mengenai keragaman karakteristik individu yang ada di sekitar kita. Kalian pasti punya teman kan? Nah, teman kalian dan juga kalian mungkin ada yang berbeda sukunya ataupun berbeda agamanya. Meski seperti itu, kalian perlu saling menghormati dan juga saling menghargai. Contohnya, misalnya kalian punya teman yang memiliki agamanya Hindu, dan teman kalian akan merayakan Nyepi, maka kalian perlu menghormatinya, karena biasanya mereka akan melakukan ritual kepercayaannya menjelang Hari Raya Nyepi maupun bertepatan dengan Hari Raya Nyepi. Dan teman kalian juga diharuskan berada di rumah saja selama 1 hari. Makanya, kalian tidak boleh mengajaknya bermain ya saat mereka melaksanakan ritual kepercayaan mereka. Meskipun kalian dan juga teman kalian berbeda sukunya, ras, ataupun agamanya, kalian tidak boleh saling bermusuhan. Kalian harus tetap menjadi teman ya, karena kita adalah orang Indonesia. Kita tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kalian ingat tidak apa semboyan negara kita? Ya, betul sekali. Semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang masih ingat tidak artinya apa? Iya, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Maka dari itu, kita perlu saling menghargai dan juga saling menghormati. Nah, materi pembelajarannya sudah selesai. Jadi tadi kita sudah belajar tentang apa saja ya? Kita belajar tentang Kota Tangerang, kita juga belajar tentang teks cerita fiksi, dan kita juga belajar tentang keragaman karakteristik individu yang ada di sekitar kita. Sekian dulu ya untuk video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.